Kalau kita ingin amalan mereka Pak, ya nggak mampu lah kita. Seperti mereka nggak mampu, ya nggak bisa, ya. Makanya Pak, Nabi itu kalau Bapak nanti baca dalam hadis yang sahih, yang dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, beliau itu kan sholat malam bersama Nabi. Dibaca oleh Nabi 1 rakaat 6 juz. Nabi udah tua. Itu amalan beliau kalau malam hari. 1 rakaat. Dan beliau tidaklah lewat ayat-ayat tentang adab kecuali beliau berlindung kepada Allah. Tidaklah lewat ayat-ayat rahmat kecuali Nabi meminta rahmat kepada Allah. Bayangkan. Itu beliau baca pertama adalah Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Baru Ali Imran. Baru masuk. Kalau tidak silap dia dijigjak dia. Al-Baqarah. Jadi Hudzaifah mengatakan, nanti mungkin 100 pertama ayat Nabi ruku nih. Enggak ruku. Habis Baqarah. Mungkin Baqarah nanti habis. Enggak. Baca di An-Nisa. An-Nisa baru Ali Imran. Makanya jigjak itu boleh. Jadi kalau, tapi sebenarnya yang paling bagus itu dia jangan zigzag. Dia diurut gitu. Tapi kalau zigzag enggak ada masalah. Boleh aja gitu ya. Jadi maksud saya kalau antum gabungkan Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa itu hampir 6 juz. Karena Al-Baqarah 2,5 itu. Ali Imran itu hampir 2. Belum lagi An-Nisa gitu kan. Jadi 6 juz itu 1 rakaat loh. Enggak rukuk Nabi. Dan usia Nabi waktu itu hampir 60. Itu kan di Madinah. Bukan di Mekah itu. Antum usia kita udah batuk-batuk, udah kena gula, udah stroke, asam urat. Ya. Batuk-batuk di belakang ya. Gitu. Baca-baca dulu. Itu aja bolak-balik ya kan. Iya. Jadi maksud saya, kalau bagaimana Ustaz kita nggak mampu? Memang nggak mampu lah. Tapi kan walaupun kita nggak mampu, minimal kita ikut. Mungkin nggak bisa setengahnya, mungkin 1/4-nya. Nggak bisa 1/4-nya, 1/6-nya. Nggak 1/6-nya, 1/7-nya. Mungkin 1/5.000-nya, nggak masalah. Lebih baik antum Pak istiqomah di atas manhaj salaf, mengikuti sunnah Nabi daripada antum bid'ah tapi banyak jor-joran tapi bid'ah semua. Untuk apa? Ibaratnya antum bawa bambu, bambunya semuanya jelek, nggak bisa dipakai gitu. Bawa kayu Pak, kayunya semuanya nggak bisa dibenang gitu. Tapi ada 2 biji kayu antum bawa itu yang bagus. Alhamdulillah. Maksudnya kita ini Pak, kata Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadi fi sunnah khairun min al-ijtihadi fi bid'ah. Santai tapi sunnah lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi bid'ah semua. Itu dia. Tapi orang kadang-kadang dengarkan kayak gini kan nggak tahan. Dengarkan kata-kata kayak gini di masyarakat. Gimana kita Ustaz segala macam. Jadi kalau antum kayak gini tiap tahun gimana sampai kapan antum berubah nggak hijrah ke manhaj salaf ini? Sampai kapan coba? Mati bentar lagi. Iya. Iya kan Pak? Kapan lagi coba? Tobatlah kita kepada Allah. Ustaz nanti saya berubah, orang-orang kawan-kawan saya bilang apa? Jangan pedulikan Pak dengan perkataan manusia. Urusan antum dengan Allah Subhanahu. Orang nggak akan peduli dengan kita Pak. Kita menghadapi malaikat mungkar nangkir itu. Kita bertiga aja. Ya. Mana ada orang-orang di situ lagi. Perhatikan amal kita Pak. Jadi kita nggak usah lagi dengarkan orang. Kalau kita selalu memperhatikan perkataan orang nggak akan bisa kita beramal Pak. Kalamuna selayan tahib. Bicara orang nggak akan habis. Kalau nggak begini dia begini. Nggak akan ada. Capres-capres ini mana ada yang selamat dari apa? Dari celaan orang. Betul nggak? Yang 01 begini. Yang 02 begini. Nggak ada yang pas ku tengok gitu. Yang mana yang pas ini? Gitu kira-kira kan. Itu kalamuna selayan tahi. Dan orang kadang-kadang berpendapat sesuai dengan posisi ya kan. Kalau lagi di posisi ini gini dia. Gitu dia. Nggak konsisten ya kan. Nggak. Jadi kalau emang orang konsisten dengan pendapatnya nggak kayak gitu. Mau dimanapun dia begitu. Ini sunnah nih kayak gini Pak. Kita nih nggak bunglon. Ya ini sunnahnya sunnah. Bid'ahnya bid'ah. Boleh. Enggak. Gitu. Jadi belajar sunnahnya enak Pak. Ya jelas saja. Memang kita dikucilkan orang ya nggak masalah. Daripada antum dikucilkan dunia dan akhirat. Ya kan. Lebih baik kita dikucilkan di dunia Pak. Sabar aja. Kalau orang sudah ngelabeling kita enak. Saya dulu di masyarakat itu begitu. Orang kadang-kadang datang undangan. Ada acara wirid. Ada undangan untuk maulid. Ada undangan orang biasanya mau nikahkan itu ada acara makan-makan enak itu. Kenduri ya. Sebelum besok dia mau nikah. Hari ini enak kita. Yasinan. Lama-kelamaan karena saya nggak datang-datang mereka udah mulai. Oh Ustaz ini kayak gini. Ya udah. Mereka nggak mau lagi minta-minta sumbangan maulid Nabi. Sumbangan 17-an. Nggak mau lagi. Udah tahu satu gitu. Gitu. Tapi saya datang kalau ada yang meninggal. Saya ada di situ saya datang. Bahkan saya ikut kalau bisa fardu kifayahnya gitu. Dan kita alhamdulillah di tempat itu sudah mulai beberapa kali diminta. Untuk melaksanakan fardu kifayahnya.
Ya, tapi memang kita agak-agak kaku sih di masyarakat, kadang nengok-nengok iya aja. Ya udah, kita nggak usah peduli selama Ahlul Bait mengatakan kita yang ngurusi, ya nggak ada masalah. Ah, gitu. Mereka nengok-nengok aja sih sebenarnya. Kalau kita bilang kan, setiap sholat kan diangkat langsung, kan nggak ada doa-doa. Orang tuh nengok-nengok gini, ya nengok-nengok ya biar aja nengok-nengok. Gitu. Ah, gitu. Ya kan, biasanya kan panjang doanya lah ya. Pasti ditanya lagi, bagaimana pendapat kalian tentang jenazah ini? Baik, baik, baik gitu-gitu aja. Entah siapa-siapa yang baik-baik. Nggak ngerti. Dikira nanti gampang aja bilang baik itu. Allah kan tanya, baikmu kenapa kau bilang baik ini? Bingung kita jawabnya di hadapan Allah, Pak. Gitu.